saya ucapkan selamat datang di kantor advokat IBS & Partner. Hari ini saya mungkin yang akan mewakili kantor IBS & Partner dalam rangka menerima teman-teman ya, mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan. Nah, adapun nanti tujuannya apa, silahkan disampaikan. Apa yang bisa kami bantu semaksimal mungkin, gitu kan. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf sebelumnya. Baik. Mungkin saya perkenalkan diri untuk tim di sini. Pimpinan kantornya adalah Pak Imam Budi Santoso. Nama lengkap dan gelarnya Dr. Imam Budi Santoso, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri. Nama saya Dul Jalil, Sarjana Hukum. 5 orang, ada Pak Imam, ada saya, ada Bu Ade, Pak Dion, dan Bu Anija. Mungkin itu gambaran sementara ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kantor advokat IBS IBS & Partner Pak. IBS & Partner yang telah bisa menerima kami dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, yang mana maksud dan tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, yang mana tugas ini digunakan sebagai tugas UAS nantinya, Pak. Ya, Jadi kami berharap dengan kedatangan kami nanti bisa dibantu dari Bapak terkait dengan bidang usaha di IBS & Partner ini. Jadi di sini saya perkenalkan tim saya Imam Sofi Toha, kemudian di sini ada Teti Tira, kemudian Bu Erlita, Wike, dan Yunik. Ini adalah satu kelompok kami. Jadi terima kasih sebesar-besarnya dikasih waktu kami untuk bisa datang ke kantor ini dan mewawancarai tentang kegiatan dari kantor advokat IBS ini. Ya, sama-sama. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami pertanyakan, Pak, terkait dengan untuk pemenuhan tugas ini, dan kami berharap nantinya ada pun data-data yang kami perlukan, dan kalau memang tidak ada keberatan dari kantor IBS untuk bisa dibagikan ke kami juga mohon nanti bisa dibantu untuk pemenuhan tugas ini. Di antaranya seperti struktur organisasi dan lain-lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah kami ini, gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, perkenalan dari kami. Ya. Selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan sekiranya Bapak bisa membantu menjawab untuk keperluan ini, gitu, Pak. Siap. Advokat IBS & Partner ini owner atau pemiliknya sendiri itu siapa, Pak? Itu ya. Iya, Pak. Baik. Kalau berbicara owner atau pemiliknya, berdasarkan akta pendirian ya, akta pendirian dari law firm IBS & Partner. Di sini akta nomor 7 tanggal 7 Juli 2020. Nah, di dalam akta ini tercantum sebagai pendiri itu ada 2 orang. Ada Pak Imam dengan saya. Jadi ada Tuan Imam Budi Santoso, Sarjana Hukum, dan Dul Jalil, Sarjana Hukum. Baik. Berdua. Memilih nama law firm IBS & Partner ini, gitu, Pak. Kenapa pilih namanya Iya, IBS & Partner? iya. Ya, sebetulnya kalau ditanya kenapa memilih nama IBS & Partner, sepertinya kita tidak ada alasan yang secara spesifik, Pak ya. Iya. Itu seperti spontanitas saja. Kan? Seperti spontanitas, karena IBS itu kan bisa diartikan sebagai singkatan dari nama Imam Budi Santoso. Baik. Gitu kan. Imam Budi Santoso disingkat IBS. Kemudian ada rekanannya, ditambah aja, dan partner. Siap. Jadi IBS & Partner. Terkesan simpel tapi memang mencakup keseluruhan. Sehingga kami berharap gitu kan, dengan merek dagang yang simpel dan mudah diingat ini kan orang jadi gampang gitu kan mengingatnya. Jadi ini sebagai salah satu strategi bisnis ya, Pak ya? Betul. Dalam penentuan nama ini ya, Pak? Betul. Karena kan kalau kita pakai nama yang kepanjangan, orang juga agak susah juga kan gitu. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak, dari saya mungkin satu lagi pertanyaan. Apa yang menjadi latar belakang dari Bapak bersama Pak Imam, Pak Dul, dan bersama Pak Imam ini mendirikan law firm ini, gitu, Pak? Jadi kalau yang ditanyakan latar belakang yang mendirikan law firm ini, itu ya tentu kan tidak lepas dari apa ya, katakanlah dasar keilmuan kami berdua. Itu yang latar belakangi. Pak Imam adalah seorang sarjana hukum, saya juga sarjana hukum. Kemudian kami berdua ini sudah menempuh gitu kan proses untuk memperoleh izin beracara, sudah punya sertifikat dan berita acara sumpah sebagai pengacara sesuai dengan undang-undang advokat, sehingga kami perlu untuk mengaktualisasikan keilmuan kami. Itulah yang latar belakangnya. Maka untuk itu kan kita perlu wadah, kita perlu tempat di mana tempat kita untuk jadi tempat mengaplikasikan keilmuan kita. Itulah yang latar belakangnya kenapa kita mendirikan law firm IBS & Partner. Lanjut
kantor hukum ini juga kan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya Pak. Nah kemudian syarat-syarat apa saja itu Pak untuk mendirikan sebuah kantor hukum ini? Kalau syarat-syarat secara administratif ya mendirikan law firm ini memang agak berbeda dengan mendirikan kantor hukum biasa yang tidak berbadan hukum. Kan kantor hukum itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak. Ada yang cuma kantor advokat apa gitu kan. Kalau kita ini kan memang sudah berbadan hukum dalam bentuk firma. Memang berbeda gitu kan secara administratif. Misalnya di dalam pendirian ini kita harus menyampaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian ada KTP para pengurus. Kemudian ada NPWP para pengurus. Nanti juga dibuatkan NPWP law firm-nya. Setelah itu ada surat keterangan domisili. Ya kurang lebih itulah persyaratannya. Ya, kemudian setiap kantor hukum itu kan memiliki visi dan misinya sendiri ya. Kemudian betul. apa sih Pak yang menjadi visi dan misi dari kantor hukum IBAS and Partner ini? IBS ya. Oh, IBS. IBS. Nah, IBS. Jadi kalau bicara visi dan misi ya, yang secara lengkap sudah kita tuangkan dalam akta pendirian. Kalau latar belakangnya tadi saya sudah sampaikan, gitu kan menjawab pertanyaan Pak Imam bahwa mengaplikasikan keilmuan kita sesuai dengan jalurnya. Nah tujuannya, gitu kan, visi misi itu kan tujuan juga. Yang pertama memberikan nasihat hukum, gitu kan, mewakili dan membela kepentingan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Itu yang pertama, memberikan nasihat hukum, mewakili kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, melakukan usaha lainnya menunjang ataupun yang bersangkutan dengan hal tersebut di atas dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi itu saja tujuannya. Yang pertama itu memberikan nasihat hukum, mewakili dan membela kepentingan klien dalam maupun di luar pengadilan. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, untuk pengacaranya sendiri yang tergabung di dalam IBS and Partner ini ada siapa saja Pak kalau kami boleh tahu? Kemudian dari bidang keahlian apa saja Pak? Baik, kalau yang tergabung di sini selain pendirinya saya dengan Pak Imam, saat ini ada 3 orang lagi, gitu kan? Jadi secara lengkapnya Pak Dr. Imam Budi Santoso sebagai pimpinan kantor, gitu kan? Kemudian saya Dul Jalil sarjana hukum, kemudian Ibu Ade Irma Soraya, kemudian Bapak Gideon Jayana Baban atau Pak Dion, yang terakhir Ibu Adijah. Nah kalau bicara mengenai apa tadi? Pengacara atau advokat yang ada di sini? Ya itu, 5 itu. Gitu. Untuk Tadi mengenai apa? keahlian? Keahliannya masing-masing. Iya di bidang. Spesifikasinya. Iya betul. Kalau untuk kita di sini gitu ya, pembagian spesifikasi itu memang tidak secara saklek ya, tidak kaku bahwa si A bagian pidana, si B perdata gitu kan, si C PTUN, si D haki gitu, tidak. Tapi memang kalau mengenai kasus, penanganan kasus kita bentuk tim dan penanggung jawab atau koordinator. Jadi dengan pembentukan tim dan koordinator atau penanggung jawab itu, kasus itu bisa fokus ditangani. Kemudian penanganannya juga ada target yang akan dicapai, baik itu target katakanlah waktu penyelesaian maupun target hasil yang harus dicapai. Ini seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana law firm IBS and Partner dalam melakukan langkah promosi atau marketing? Karena kan kita tahu bahwa untuk law firm itu tidak boleh mengiklankan dirinya seperti Betul. itu. Ya. Jadi bagaimana langkah marketingnya seperti itu Pak? Ya, jadi kadang kita juga dilematis ya dengan kode etik itu. Itu kan bagian dari kode Iya, etik betul. advokat. Iya. Bahwa advokat itu tidak boleh mengiklankan dirinya. Tapi kan kantor hukum itu atau law firm itu juga punya sisi bisnis. Iya, Betul. betul. Ada sisi bisnis yang juga harus kita kelola. Nah, marketing itu, memasarkan produk itu kan bagian dari bisnis. Betul. Ada ilmunya, gitu kan. Ya kalau kami strategi marketingnya, pertama kita lebih mengedepankan jaringan. Jadi baik jaringan masing-masing individu maupun jaringan yang sudah dibina oleh kantor. Seperti misalkan Pak Imam, pimpinan kantor. Pak Imam kan selain aktif di kantor law firm IBS ini, beliau juga aktif di profesi yang lain. Misalkan beliau juga dosen, beliau juga pimpinan fakultas, kan gitu. Beliau juga aktif di Dewan Pengupahan Kabupaten. Sehingga dengan aktif di beberapa tempat itu, maka kan ada pertemanan di sana. Ada pertemanan, kemudian ada komunikasi. Nah dari situlah kita melakukan katakanlah pemasaran produk lah. Bahwa saya juga buka kantor saya di sini, gitu kan. Kita bisa tangani masalah ini. Begitupun saya punya kawan, saya punya teman, saya aktif di beberapa tempat yang lain, saya sampaikan begitu. Dan kantor advokat itu lebih efektif begitu. Lebih efektif begitu, karena kadang-kadang klien yang sudah kita tangani, kemudian dia merasa puas, gitu kan, dia akan merekomendasikan kepada rekannya. Gitu kan. Itulah kuncinya adalah kepuasan klien dan kepercayaan. Itu yang fungsi pertama. dari kepuasan pelanggan dan dari mulut ke mulut gitu ya Pak. Betul. Ya. Oke.
Baik, pertanyaan selanjutnya, suka duka selama mendirikan kantor hukum dan bagaimana motivasi terbesar bertahan dalam bidang pelayanan jasa hukum seperti ini, Pak? Bagaimana? Ya, jadi kalau bicara suka duka, sebelum kantor ini menjadi law firm, gitu kan? Karena kantor ini berubah atau bermetamorfosa jadi law firm ini kan baru 2020. Ya. Oh, masih baru yang kemudian. 2020. Cuma kalau kantor Imam Budi Santoso-nya itu dari tahun 2010. Jadi pertama kali Pak Imam buka kantor itu kan di Galuh Mas. Itu sekitar tahun 2010 dan saya sudah bergabung di sana. Perjalanan gitu kan selama 10 tahun. Di tahun 2020 ini kita rubah ini menjadi law firm. Karena memang tantangannya sudah mengarah ke sana. Kalau kita masuk ke dunia industri gitu kan kita ingin kerjasama dengan perusahaan yang memang perusahaan itu sudah katakanlah bonafit, dia pengennya yang berbadan hukum. Gitu. Dan motivasi terbesarnya? Kalau bicara motivasi terbesarnya tentu kita punya harapan ya, kita punya cita-cita. Nah, salah satunya kita pengen sukses lah di Kerawang. Minimal di Kerawang kita pengen jadi pengacara nomor 1 di Kerawang. Kan wajar, tidak salah. Iya. Sepanjang kita lakukan itu, satu tidak melanggar aturan perundang-undangan, kedua tidak melanggar kode etik. Ini saja. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kasus atau perkara apa saja yang sering ditangani oleh kantor IBS and Partner? Ya kalau kasus yang kita tangani banyak ya, Iya. dari mulai pidana, perdata, gitu kan, perdata khusus, baik itu yang di PHI maupun yang di Pengadilan Agama, yang di PT UN juga kita sudah beberapa kali. Gitu. Terakhir kan yang dengan Apindo itu ya, Pak Imam ada di sana. Ya. Jadi macam-macam lah. Macam-macam ya? Hmm. Oke. Terima kasih, Pak. Ini Sama-sama. pertanyaan saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya Mika terkait dengan kantor IBS and Partner ini. Apa saja strategi dan agar kantor ini tetap eksis dalam menghadapi persaingan di bidang hukum ini? Ya. Strategi kita bagi dua ya, ada strategi ke dalam, ada strategi keluar. Strategi ke dalam itu yang paling pokok, bagaimana kita mempertahankan soliditas tim. Itu. Bagaimana kita mengelola manajemen kantor yang baik dan sehat. Itu kita kelola. Yang terpenting adalah bagaimana kita membuat rumah besar ini menjadi nyaman untuk semua. Karena kalau orang sudah merasa nyaman, dia nggak akan kemana-mana. Gitu. Kalau orang sudah merasa nyaman, ini akan jadi rumah kedua dari rumah yang sebenarnya. Sehingga dalam bekerja pun kita akan menikmati pekerjaan itu. Baik, Pak. Lalu Saya belum jelaskan yang kedua ya, yang strategi keluar. Oh iya oke. Kalau strategi keluar, kita harus mampu menjawab tantangan zaman. Hari ini eranya era milenial, eranya media sosial. Baik. Kita harus ikuti. Selanjutnya, dari saya motivasi apa saja yang ingin Bapak sampaikan kepada kami mahasiswa hukum yang kelak akan berkecimpung di bidang hukum juga? Motivasi apa? Kalau berdasarkan pengalaman yang bisa saya bagi ya, pertama, gitu kan, harus mau belajar. Karena dengan belajar itu, gitu kan, ilmu kita akan terus bertambah. Jadi belajar itu tidak hanya di kampus, tetapi di luar kampus pun kita harus tetap belajar. Itu satu. Yang kedua, harus memegang teguh peraturan, undang-undangan, dan kode etik advokat. Itu saja Baik Pak, terima kalau kasih. menurut saya. Baik. Maaf, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Saya mau bertanya, penanganan kasus apa yang menjadi kebanggaan IBS and Partner hingga law firm ini menjadi eksis sampai sekarang gitu Pak? Kalau berbicara penanganan kasus atau perkara apa yang menjadi kebanggaan, Tidak ada Pak. kalau saya secara pribadi gitu kan melihat kasus atau perkara itu sama. Bagi saya tidak ada perkara besar atau perkara kecil. Karena kalau kita bedakan perkara besar atau perkara kecil, nanti kita bedakan penanganannya. Iya. Yang besar serius, yang kecil kurang serius. Kan nggak boleh begitu. Jadi setiap perkara itu harus dianggap perkara besar. Sehingga kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Itu prinsipnya. Mau dia prodeo, mau dia bayar, kalau kita sudah tekan kuasa itu amanat. Harus diselesaikan dengan baik. Ada itu. Kedua, kalau bicara kasus apa yang membuat kita bangga, kasus yang membuat kita bangga adalah ketika kita mampu membela kepentingan klien secara maksimal. Jadi bisa macam-macam lah kasusnya. Yang penting target klien itu tercapai, kepentingannya, keadilannya didapatkan. Iya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah sebelum Bapak dan Pak Imam mendirikan kantor hukum ini, Bapak dan Pak Imam telah menuangkan planning bisnis Bapak ke dalam proposal perencanaan bisnis sehingga sekarang menjadi panduan Bapak dan Pak Imam dalam menjalankan kantor hukum ini? Nah itu yang kita nggak ada. Karena apa? Kita nggak ada ilmu bisnis yang tersistematis gitu. Itu mungkin ya yang belum kita lakukan. Mungkin untuk acuan ke depannya itu ya? Acuan ke depannya, ya sebetulnya kita setiap tahun itu ada semacam rapat kerja, gitu kan. Secara sederhana lah ya. Biasanya kita di akhir tahun gitu kan, udah beberapa kali kita rapat kerja itu keluar sambil ya
kalau bahasa ininya outing lah gitu. Bahasanya refleksi pencapaian ya Pak ya? Ya. Refleksi pencapaian dalam 1 tahun Dalam ini 1 seperti tahun apa, gitu kan, kita evaluasi kinerja kita kemarin, apa yang kurang gitu kan, kemudian rencana ke depan kita mau seperti apa. Itu tiap tahun kita ada biasanya. Kita pernah ke Bali waktu itu tahun berapa saya lupa, yang terakhir kita ke Lombok dalam rangka raker dan ya sekaligus outing lah tim kantor. Seperti itu. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Itulah pertanyaan saya kembalikan ke Pak Imam. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perilaku kami dalam proses ini yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Siap. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap sehat dan sukses. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.